Shalom, sahabat suara Marturia. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Suara Marturia hari Selasa 24 Februari 2026. Kiranya pada kesempatan ini kita semua boleh berada dalam damai dan pengharapan daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehingga kita berada dalam keadaan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar, ada masa-masa dalam kehidupan kita ketika kita merasa kita hidup seperti berada di padang gurun. Rasanya sunyi, kering, tidak nyaman, bahkan penuh dengan pergumulan. Hari ini kita akan belajar bahwa justru di tempat seperti itulah Roh Allah bekerja dengan cara yang misterius. Untuk itu kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 12-13. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami datang padamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk nafas kehidupan yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas semua hal tersebut. Dalam berbagai kesibukan yang kami jalani di hari ini, dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, ajarlah kami untuk memiliki kerinduan untuk selalu datang mencari-Mu dan mendengar suara-Mu. Terangilah pikiran kami ketika kami membaca firman, biarlah Roh Kudus yang datang daripada-Mu senantiasa menuntun kami untuk memahami maksud-Mu, sehingga kami dapat menghadapi padang gurun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 12-13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat pendengar, firman Tuhan hari ini dimulai dengan kata segera, yang berarti situasi ini terjadi secara langsung tanpa jeda. Peristiwanya terjadi ketika Yesus baru saja dibaptis. Langit terbuka dan ada suara Bapa yang bilang, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Tetapi tidak ada jeda atau perayaan. Tidak ada perayaan kemenangan. Yang terjadi justru segera saat itu juga Roh langsung menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun. Dan menariknya, kata memimpin di sini dalam bahasa Yunani, jika diartikan secara harafiah, bisa berarti mengusir atau mendorong keluar. Kata ini sering dipakai oleh Injil Markus untuk menggambarkan Yesus ketika mengusir setan. Jadi Roh di sini bukan sekedar mengajak Yesus berjalan santai ke padang gurun. Roh justru mendorongnya untuk masuk ke dalam ruang ujian. Di sini ada dimensi yang menarik bahwa padang gurun tempat Yesus dicobai bukanlah sekedar sebuah insiden atau kecelakaan rohani. Itu justru bagian daripada rancangan rencana Allah. Kadang kita berpikir bahwa kita sedang berada dalam kesulitan, berarti kita jauh dari Tuhan. Tetapi teks ini berkata sebaliknya. Justru setelah afirmasi, setelah konfirmasi daripada yang ilahi, justru setelah pengalaman rohani yang indah, Roh membawa Yesus masuk ke tempat yang sunyi dan keras. Ayat yang ke-13 mengatakan Yesus tinggal 40 hari
Angka 40 dalam Alkitab bukan cuma sekedar hitungan waktu. 40 mengingatkan kita pada Israel yang 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Yesus sedang mengulang sejarah Israel, tetapi dengan ketaatan yang sempurna. Jika Israel gagal dalam pencobaan, Yesus justru tetap berdiri teguh. Markus tidak mencoba merinci jenis pencobaan seperti Injil Matius dan Lukas. Dia hanya berkata Yesus dicobai oleh iblis. Kata Yunani yang dipakai di sini bisa berarti diuji atau dicobai, di mana ada dimensi ganda. Dari satu sisi, yakni dari sisi Allah, itu adalah ujian pembentukan. Tetapi dari sisi iblis, itu adalah godaan untuk menjatuhkan. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang sama bisa menjadi kehancuran atau justru membawa pendewasaan terhadap kita, tergantung bagaimana kita meresponsnya bersama Tuhan. Kemudian ada informasi unik lain yang dicatat oleh Markus, yakni ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Mengapa Markus menambahkan ini? Secara historis, padang gurun Yudea memang penuh ancaman. Serigala, hyena, binatang buas lainnya beredar di padang gurun tersebut. Tetapi secara simbolis ini menggambarkan kekacauan ciptaan. Dalam perjanjian lama, binatang liar sering melambangkan dunia yang belum ditaklukkan, dunia yang tidak teratur. Yesus berada di tengah kekacauan itu, namun tidak hancur. Ini seperti gambaran Mesias yang memulihkan ciptaan. Seakan-akan Markus memberi isyarat, di tengah dunia yang liar dan tidak stabil, Yesus hadir sebagai Adam yang baru, yang tetap setia. Dan kalimat terakhir begitu lembut. Di situ diungkapkan bahwa malaikat-malaikat melayani Dia. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah diakonon, yang berarti melayani terus-menerus. Ada pemeliharaan ilahi yang terjadi di situ. Tidak dramatis tetapi begitu nyata. Jadi mari kita simak kembali pola yang ditunjukkan oleh Injil Markus. Yang pertama, ada roh yang mendorong Yesus untuk pergi ke padang gurun. Dan di sana ada iblis yang mencobai. Tetapi pada kesempatan yang sama, sebenarnya Allah sedang mencoba membentuk atau memberikan ujian. Kemudian ada binatang liar yang tampaknya mengancam. Tetapi kehadiran Yesus justru menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana Ia adalah sosok Adam yang tetap setia dan berusaha untuk memulihkan ciptaan. Tetapi di situasi yang lain ada juga malaikat yang melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kehidupan kita tidak pernah steril dari konflik. Tetapi kehidupan kita juga tidak pernah kosong daripada penyertaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang berada di padang gurun. Ada begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Doa kita terasa kering dan hal-hal yang kita lakukan terasa berat. Tetapi ingatlah, jika roh yang membawa Yesus ke padang gurun, bukan berarti roh meninggalkannya di sana. Justru di tempat sunyi itulah identitas dan ketaatan Yesus diteguhkan. Padang gurun adalah tempat klarifikasi identitas. Di sana mungkin tidak ada perayaan, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak-sorak untuk kita. Yang ada hanyalah Allah dan diri kita sendiri. Dan mungkin justru disitulah kita belajar siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Renungan ini mengajak kita melihat kembali pergumulan kita. Bisa jadi yang kita anggap sebagai hukuman sebenarnya adalah proses pembentukan. Yang kita anggap kemunduran justru adalah persiapan pelayanan yang lebih besar.
Sebab di padang gurun, Yesus memulai pelayanannya dengan penuh kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyia-nyiakan musim padang gurun di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Roh-Mu tetap setia menemani dan menuntun kami. Ketika kami dicobai, kuatkanlah iman kami agar kami tetap setia. Dan ketika dunia terasa begitu liar dan tidak pasti, yakinkan kami bahwa malaikat-Mu akan tetap melayani dan memelihara kami. Untuk itu bentuklah kami melalui setiap ujian dalam kehidupan, supaya kami dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, jika hari ini kita berada di padang gurun, janganlah putus asa. Roh yang membawa kita ke sana, yang mendorong kita ke sana, adalah roh yang sama yang akan memimpin kita keluar dengan kedewasaan yang baru. Tuhan memberkati dan menguatkan langkah kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom.